Ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi, kenapa di risalah ini kita sebutkan sumber-sumber hukum tadi? Kita nggak mau bahas karena risalah saya ini bukan kitab usul fikih, bukan. Jadi saya nggak mau bahas panjang lebar soal usul fikihnya. Risalah ini kita hanya ingin menunjukkan bahwa mazhab yang 4 itu pendapat-pendapatnya semua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Jadi kalau ada mengatakan tinggalkan mazhab, ayo kita kembali kepada Quran Sunnah. Apa dia pikir ulama yang 4 ini nggak pegang Quran Sunnah? Apa dia pikir ulama yang 4 ini ijtihad dari kantongnya? Apa dia pikir Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu ngarang-ngarang pendapat dengan mengabaikan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas? Enggak dong. Ulama yang 4 ini berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah, kepada Ijma', kepada Qiyas. Apa yang disajikan kepada umat itu hasil pemahaman beliau, pemikiran beliau, penggalian beliau daripada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Manahijut Tamyiz. Kita sudah sampai halaman 96. Nah, kali ini kita masuk ke pelajaran kita Manahijut Tamyiz. Kemarin sempat kita tunda karena kita mempelajari tentang mustalahat Asy-Syafi'iyah. Jadi kemarin sempat beberapa kali pertemuan kita tuntaskan pelajaran kita tentang istilah-istilah yang digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sekaligus kita berkenalan dengan sejumlah ulama-ulama yang muktamad, kitab-kitab yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita sudah pelajari yang mazhab Abu Hanifah, kita sudah paparkan yang mazhab Malik, dan kita sudah bahas dengan panjang lebar yang mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kali ini di halaman 96 kita masuk Rabi'an al-Madhabul Hambali. Kita masuk kepada mazhab Hambali. Hadzal madhabul fiqhi nusiba ilal imami Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Jadi mazhab Hambali ini adalah mazhab fikih yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241. Wal adillatul fiqhiyatu fil madhabil Hambali samaniyatun. Jadi dalil fikih yang muktabar menurut mazhab Hambali ada 8 secara berurut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnatun Nabawiyah, yang ketiga Fatwa Sahaba, yang keempat Al-Ijma', yang kelima Al-Qiyas, yang keenam Al-Istishab, yang ketujuh Al-Maslahah Al-Mursalah, yang kedelapan Sadduz Dzara'i. Jadi kita perhatikan di sini bahwa fatwa sahabah menurut mazhab Hambali lebih didahulukan daripada ijma. Lebih didahulukan daripada ijma. Bukan mereka menolak ijma, enggak.
Empat madhab ahlus sunnah sepakat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu sumber hukum, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan mereka di tertib urutan. Nah, karena ada dalil-dalil lain yang diperdebatkan oleh ulama. Sebagaimana kemarin kita lihat di halaman 94 bahwa madhab Syafi'i menjadikan sumber utama ada empat: Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, halaman 94. Tapi jangan salah paham, bukan berarti di luar empat ini dalam mazhab Syafi'i nggak dipakai, bukan. Nah, jangan ada yang berasumsi oh cuma empat itu aja yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Berarti masalah mursalah nggak ada, sadud zara'i nggak ada, qaulus sahabah nggak ada, nggak begitu pemahamannya. Jadi empat ini sumber utama dalam mazhab Syafi'i dan dikedepankan dari semua dalil. Nah, jadi dalil-dalil yang lain itu dibelakangkan. Yang dikedepankan pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', keempat Al-Qiyas. Nah, adapun dalil-dalil lain, saudara, ada yang diterima oleh mazhab Syafi'i atau oleh ashabus Syafi'i atau oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, tapi bisyurut. Nah, saya kasih contoh istihsan umpamanya. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu sebagaimana sudah kita jelaskan menolak al-istihsan, bahkan mengarang kitab dengan judul Ibtalul Istihsan. Nah, jadi Imam Syafi'i menyatakan istihsan itu batil. Tapi setelah kita pelajari di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, ternyata ada perbedaan di dalam mendefinisikan istihsan. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan istihsan batil? Karena mazhab Syafi'i mendefinisikannya istihsan itu adalah al-qiyas alal qiyas. Nah, jadi kalau mengambil suatu qiyas atas dasar qiyas, bagi mazhab Syafi'i hukumnya batil. Nah, itu yang dimaksud istihsan yang dipahami oleh mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab Abu Hanifah yang dimaksud istihsan adalah al-qiyasul khafi. Ada al-qiyasul jali, qiyas yang nyata, jelas, saudara, hubungan antara aslun dengan far'un itu mudah ditelusuri. Tapi ada juga qiyas khafi, hubungan aslun dan far'un itu perlu penelitian lebih mendalam. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah itu bukan qiyas alal qiyas, tapi itu qiyas khafi. Nah, sehingga saudara, ulama-ulama mutaakhirin dari mazhab Imam Syafi'i mengambil jalan tengah. Selama istihsan itu qiyas alal qiyas, tetap kita tolak. Tapi kalau istihsan itu qiyas khafi, bisa kita terima selama tidak bertentangan dengan yang empat yang kita sebutkan tadi: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Atau contohnya qaulus sahabah. Dalam mazhab Syafi'i yang empat ini qaulus sahabah nggak ada, ya kawan. Tapi bukan berarti mazhab Syafi'i menolak aqwalus sahabah, tidak. Nah, aqwalus sahabah bisa diterima, tapi dengan syarat. Contoh umpamanya, qaulus sahabah bisa diterima kalau ada uslub umirna atau nuhina. Nah, kami diperintahkan atau kami dilarang. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i masih bisa diterima. Nah, karena ada isyarat sebetulnya sahabat itu bukan pemikiran sendiri, tapi dinisbahkan kepada Nabi. Hanya saja tidak dilakukan dengan lafaz yang sorahatan. Itu dalam ilmu hadis itu sangat dikenal tuh ya ikhwan, hal-hal seperti itu. Jadi atau kalau sahabat bisa diterima kalau dalam hal-hal yang nggak mungkin sahabat ijtihad. Oh, ini bukan perkara ijtihad. Kalau sahabat menyampaikan sesuatu bukan dari perkara ijtihad, kemungkinan besar ihtimal mereka mendengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat-syarat seperti itu kadang-kadang mazhab Syafi'i juga pakai qaulus sahabah. Bahkan dalam hal-hal yang sunnah, qaulus sahabah banyak dipakai. Katakan marasilus sahabah umpamanya. Marasilus sahabah itu dalam ilmu hadis dhaif, saudara. Tapi sebagaimana sudah saya jelaskan dalam pengajian bulanan tentang hadis dhaif ya ikhwan,
Ternyata hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai dalil selama dia bukan hadis palsu, selama dhaifnya tidak berat, dan selama dalam urusan fadailul a'mal, atau dalam yang mustahabbat, atau dalam yang mubahat, atau dalam perkara tarkil makruhat, saudara. Nah, hal-hal begitu walaupun itu dhaif, walaupun itu marsilus sahabat, ternyata dalam mazhab Syafi'i tetap dipakai. Nah, jadi saya hanya mengingatkan, kalau disebutkan cuma 4 bukan berarti yang lain ditolak, bukan. Yang lain diperdebatkan. Hatta dalam mazhab Imam Syafi'i, selain Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, selain yang 4 ini, dalam mazhab Imam Syafi'i diperdebatkan. Ada yang nerima, ada yang nolak, ada yang nerima dengan syarat, ada yang syaratnya ringan, ada yang syaratnya ketat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke mazhab Hambali, pelajaran kita hari ini. Nah, sementara mazhab Hambali, fatwa-fatwa sahabat itu sangat berperan, saudara. Bahkan sering, saudara, lebih dikedepankan daripada ijma setelah sahabat. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini al-qiyas, al-istishab, al-maslahatul mursalah, wasaddudz dzara'i. Istihsan tidak ada, ya ikhwan. Nah, istihsan tidak dimasukkan di sini, al-uruf juga enggak dimasukkan di sini. Bukan berarti mazhab Hambali anti uruf, bukan berarti mereka juga anti terhadap istihsan, tidak. Ternyata kita pelajari dari kitab-kitab usul fikih daripada mazhab Hambali, mereka nerima itu semua, hanya saja dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan sebagaimana yang kita bahas dalam mazhab Syafi'i tadi. Ala kulli hal, saya tilbayan likulli dalilin fi fasli min hadhihi risalah. Ini semua dalil-dalil yang kita sebutkan tadi akan dijelaskan satu persatu pada pasalnya nanti dari risalah ini. Min ahammi musannafatihil fiqhil hambali hiya. Nah, di sini kita sebutkan, saudara, secara random dari zaman ke zaman, kitab-kitab dari mazhab Hambali yang sangat terkenal, saudara, khususnya dalam persoalan fikih. Yang pertama adalah Mukhtasar Al-Haraki li Abil Qasim Umar ibn Husain ibn Abdullah, yang wafat pada tahun 334 Hijriyah. Nah, ini termasuk salah satu kitab pegangan di mazhab Hambali. Begitu juga kitab Ru'usul Masail atau Kitabul Khilaf As-Saghir li Syarifil Imam Abdul Khaliq bin Isa Al-Hashimi, yang wafat tahun 470 Hijriyah. Tadi wafat tahun 334, artinya abad keempat. Kali ini wafat 470 Hijriyah, artinya abad ke-5. Dari abad ke abad dalam mazhab Hambali juga lahir ulama-ulama yang sangat disegani, dihormati, dan kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi mazhab Hambali. Kemudian ada lagi kitab Al-Hidayah li Abil Khattab Al-Kaluzani Mahfud bin Ahmad, yang wafat tahun 510 Hijriyah. Kemudian ada lagi yang keempat, kitab Al-Mustaw'ib lil Allama Muhammad ibn Abdullah ibn Husain As-Samiri, yang wafat tahun 616. Kemudian yang berikutnya ada lagi kitab Al-Muharrar lil Imam Majduddin Ibn Taimiyah. Nah, Ibn Taimiyah juga punya kitabnya dalam bidang fikih yang banyak dijadikan rujukan, yaitu di dalam mazhab Hambali, saudara, yang wafat tahun 728 Hijriyah. Jadi sekali lagi, Ibn Taimiyah tidak anti madhab, madhab fikihnya ikut Hambali, ya ikhwan. Jadi kalau ada yang mengatakan Ibn Taimiyah tuh nggak bermadhab, bohong. Ibn Taimiyah tuh anti madhab, nggak betul. Ibn Taimiyah dalam soal fikih bermadhab kepada Imam Ahmad Ibn Hambal, walaupun ya di sana ada ikhtiarat Ibn Taimiyah, ada pendapat-pendapat Ibn Taimiyah yang keluar dari mazhab Hambali, saudara. Bahkan berbeda dengan mazhab Ahlus Sunnah. Contoh seperti perbedaan Syiah dan Ahlus Sunnah dalam tolak, saudara. Tolak 3 sekaligus jatuh 3, itu Ahlus Sunnah sepakat semua mazhab. Tapi dalam mazhab Syiah Ja'fari, tolak disebut 3 sekalipun tetap jatuhnya 1. Nah, dengan alasan karena setiap tolak itu ada iddahnya, jadi nggak bisa 3 sekaligus. Nah, ternyata Ibn Taimiyah memilih pendapat ini. Ibn Taimiyah dalam ijtihadnya memilih pendapat tolak 3 sekaligus tetap jatuh
satu. Nah, ini hanya sekedar contoh. Ibn Taimiyah dia mujtahid, dia ulama, dia ijtihad dalam mazhab Hambali. Ya, secara umum beliau ikut mazhab Hambali. Tapi ada pendapat-pendapat yang beliau nggak ikut mazhab Hambali, bahkan nggak ikut ahlus sunnah. Nah, itu bisa kita dapatkan dalam kitab Ikhtiyarat Fiqhiyah li Ibn Taimiyah, ya ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada kitab Al-Furu' li Syekh Samsuddin Muhammad Ibnul Muflih yang wafat tahun 763. Kemudian ada kitab Al-Ighna. Nah, ini Al-Ighna nih ya, di mazhab Syafi'i juga ada kitab Ighna, ya ikhwan. Kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau kitab Ighna kita lihat dulu pengarangnya siapa, judul kitab sama, Al-Ighna. Nah, ini Al-Ighna li talabil intifa lil Allama al-Muhaqqiq Musa ibn Ahmad al-Hijazi yang wafat tahun 968 Hijriah. Kemudian masih ada kitab Muntahal Iradat fi Jam'il Mughni ma'at Tanqih wa Ziyadat li Syekh Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim Al-Futuhi Al-Misri Asy-Syahir bi Ibnu Najjar. Nama Ibnu Najjar sangat terkenal dalam mazhab Hambali yang wafat tahun 972 Hijriah. Kemudian ada kitab sarahnya, saudara, yaitu kitab Sarhu Muntahal Iradat li Syekh Mansur Al-Buhuti. Nah, ini Al-Buhuti ini sangat terkenal dalam mazhab Hambali, saudara. Beliau punya ada kitab khusus fikihnya yang wafat tahun 1051. Kemudian ada lagi kitab Kasful Qina an Matanil Ighna lil Buhuti aydan. Nah, ini Kasful Qina an Matanil Ighna. Ini syarah daripada kitab Ighna yang tadi kita sebutkan di nomor 7. Wa hunaka iddatul kutubil masyhura li Syekh Muwaffiquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 682. Ibn Qudamah ini boleh dikatakan ulama legenda dalam mazhab Hambali, ya ikhwan. Nah, beliau punya kitab cukup banyak, saudara. Nah, salah satunya adalah kitab Al-Mughni yang sangat terkenal. Jadi kalau kita mau tahu pendapat-pendapat mazhab Hambali, kita bisa rujuk ke kitab Al-Mughni. Sebagaimana kalau kita mau tahu pendapat-pendapat yang beredar dalam mazhab Syafi'i, kita banyak merujuk kitab Al-Majmu' Lin-Nawawi. Nah, kalau Hambali merujuk kepada kitab Ibn Qudamah, namanya kitab Al-Mughni, ya ikhwan. Nah, di sana juga ada kitab Al-Kafi wal Mughni wasyafi, nah, kemudian Syarhul Kabir lil Mughni dan seterusnya. Ala kulli hal, apa yang kita baca di sini hanya kita ingin menunjukkan bahwa mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 4 yang kita kenal semuanya merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah, begitu juga Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, ini sengaja kita tandaskan dalam risalah ini, saudara, untuk mengkanter, menangkal, saudara, kalau ada ajakan-ajakan umat diajak untuk keluar dari madhab. Almarhum Asy-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengarang satu kitab judulnya Al-Madhabiyya Akhtaru Bid'atin fi Syari'atil Islamiyah. Al-Madhabiyya, bebas madhab itu, ini judul kitabnya. Al-Madhabiyya, bebas madhab itu akhtaru bid'atin, bid'ah yang paling berbahaya fi Syari'atil Islamiyah, di dalam syariat Islam. Jadi beliau jelaskan di sana apa sih bahayanya orang melepaskan diri dari madhab. Apa sih bahayanya orang bebas madhab. Apa sih bahayanya, saudara, orang tidak mau berpegang kepada salah satu madhab. Dijelaskan dengan panjang lebar dengan argumentasi yang luar biasa. Dan saya pernah jelaskan di sini, ada seorang ulama zaman ini muasir, yaitu Ustadz Dr. Mustafa Al-Khid. Mustafa Al-Khin ini yang mengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji fil Madhab Syafi'i, fikih sistematis dalam madhab Syafi'i. Kitabnya sangat terkenal, ya ikhwan, Al-Fiqhul Manhaji. Beliau dalam salah satu judul kitabnya, Atharu Ikhtilafil Qawaidil Usuliyah fi Ikhtilafil Ulama. Judul kitabnya Atharu Ikhtilafil Qawaidil Usuliyah, yaitu pengaruh
perbedaan kaidah usul fi ikhtilafil ulama, di dalam perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, bagaimana kaidah usul itu punya pengaruh kuat sehingga terjadi berbagai perbedaan pendapat di dalam persoalan fikih. Di mukaddimah kitab tersebut beliau menceritakan, menarik. Beliau katakan dari beliau kuliah S1 dan S2, beliau seorang yang anti madhab. Jadi beliau cerita, waktu S1, S2 beliau lihat, ini madhab bikin ruwet, ini terlalu banyak perbedaan, madhab ini bikin perpecahan. Nah, sehingga dia kalau ditanya orang, pokoknya madhabnya Islam, pegangnya Quran dan Sunnah, saudara. Nah, suatu ketika beliau cerita, waktu beliau mengambil S3 di Universitas Al-Azhar. Nah, waktu beliau mengambil S3, beliau mendapat satu mata pelajaran. Judulnya tadi, judul kitabnya. Judul mata pelajarannya Atharu Ikhtilafil Qawaidil Usuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha. Pengaruh perbedaan kaidah usul di dalam perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Nah, beliau pelajari dengan dosennya, kemudian beliau tertarik dengan pelajaran itu dan beliau minta izin kepada dosennya supaya disertasi dia tentang itu. Nah, beliau buatlah disertasi S3, saudara, tentang madah atau materi pelajaran yang beliau pelajari. Hasilnya begitu beliau karang disertasi tersebut dengan penelitian, baca semua kitab fikih, baca semua kitab kaidah-kaidah fikih dari semua madhab yang ada, hasil akhirnya beliau sendiri mengakui nggak mungkin di zaman ini kita bisa bebas dari madhab. Tidak mungkin di zaman ini kita bebas dari madhab, karena kalau kita bebas dari madhab berarti kita mesti mulai dari nol lagi. Mau ngapain kita kaji Al-Quran dari nol lagi, mengkaji sunnah dari nol lagi? Padahal ulama-ulama sebelum kita 1000 tahun lebih sudah menyajikan kepada kita aneka ragam pemikiran yang sudah matang. Dia gali dari Quran dan sunnah. Jadi beliau katakan kalau kita mulai dari nol lagi, berapa ratus tahun ke depan baru selesai. Nah, jadi hasil fikih yang ada depan kita saat ini adalah hasil penyaringan dari ulama-ulama sepanjang zaman, dari abad ke abad, abad ke abad, abad ke abad, sampai 1000 tahun lebih. Itu yang kita lihat saat ini. Jadi beliau mengajak kita nggak usah mulai dari awal lagi. Lebih baik kita melihat ke depan. Yang belakang yang sudah diupayakan oleh para ulama kita ikuti. Yang ke depan tantangan-tantangan, persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas oleh para ulama kita terdahulu, itulah PR kita untuk bagaimana kita bisa berikhtihad sesuai dengan metodologi yang sudah ditetapkan oleh para ulama salaf kita, sehingga kita tidak salah jalan. Nah, akhirnya beliau menyadari kesalahannya bebas madhab, akhirnya beliau pilih madhab Syafi'i sebagai madhabnya. Makanya beliau karang itu kitab Al-Fiqhul Manhaji fil Madhab Syafi'i, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi, kenapa di dalam risalah ini kita sebutkan sumber-sumber hukum tadi, kita nggak membahas karena risalah saya ini bukan kitab usul fikih, bukan. Jadi saya nggak mau bahas panjang lebar soal usul fikihnya. Risalah ini kita hanya ingin menunjukkan bahwa madhab yang 4 itu pendapat-pendapatnya semua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Jadi kalau ada mengatakan tinggalkan madhab, ayo kita kembali kepada Quran Sunnah, apa dia pikir ulama yang 4 ini nggak pegang Quran Sunnah? Apa dia pikir ulama yang 4 ini ijtihad dari kantongnya? Apa dia pikir Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu ngarang-ngarang pendapat dengan mengabaikan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas? Enggak dong. Ulama yang 4 ini berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah, kepada Ijma', kepada Qiyas. Apa yang disajikan kepada umat itu hasil pemahaman beliau, pemikiran beliau, penggalian beliau daripada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Maka itu Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, alhamdulillah Allah berikan saya aneka ragam ilmu. Karena Imam Suyuti ini terkenal nih ulama yang komprehensif. Karangannya di bidang apa aja ada ya kawan. Di bidang tafsir ada, hadis ada, sejarah ada,
Di bidang fikih juga ada, saudara. Dalam bidang apa aja? Dalam bidang lughah ada. Kita hampir semua bidang disiplin ilmu ada karangan Imam Suyuti ya, ikhwan. Nah, jadi kalangannya udah luar biasa. Beliau katakan, aku diberikan oleh Allah aneka ragam ilmu. Sehingga dengan ilmu-ilmu tersebut aku bisa ijtihad. Bahkan kalau aku mau bikin madhab sendiri juga bisa. Tapi aku lebih suka untuk mengikuti madhab Syafi'i. Nah, kenapa beliau katakan? Karena kalau aku bikin madhab lagi, mulai dari awal lagi, nol lagi, terlalu buang waktu. Kenapa aku harus buang waktu percuma? Aku punya masa. Nah, jadi sekali lagi ya ikhwan, itulah kesaksian ulama-ulama yang menjadi pelajaran buat kita bahwa memegang madhab itu di zaman sekarang ini sangat penting dan sangat perlu, saudara. Jadi jangan malu mengatakan kita bermadhab, jangan. Ulama-ulama dulu nggak malu. Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i, Fulan bin Fulan Al-Maliki, Fulan bin Fulan Al-Hambali, Fulan bin Fulan Al-Asy'ari. Nggak ada yang malu ulama-ulama dulu ya ikhwan. Nah, jadi ada rasa malu bukan pada tempatnya. Kalau dibilang bermadhab malu. Seolah-olah orang kalau bermadhab itu kuno. Orang kalau bermadhab itu konservatif. Orang kalau bermadhab itu terbelakang ya ikhwan. Nah, ini propaganda yang sengaja dimainkan oleh kelompok-kelompok yang anti madhab, yang pada akhirnya orang disuruh keluar dari madhab, akhirnya disuruh ikuti pendapat dia, akhirnya umatnya, pengikutnya bermadhab ke dia, saudara. Jadi nggak fair juga, orang disuruh keluar dari madhab terus ikutin madhab dia, nggak fair itu ya ikhwan. Nah, ya, jadi sekali lagi, dan kalau umat semua disuruh kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, tidak semua umat Islam mampu menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu saja, akhirnya kita kembali kepada firman Allah, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah tanyakan aja kepada para ulama kita, apa-apa yang kita nggak tahu. Kita nggak disuruh bikin mazhab baru ya ikhwan. Apa yang mereka sudah ijtihad, apa yang mereka sudah paparkan kepada kita dengan metodologi yang luar biasa, kita ambil, kita terima, sambil terus kita kaji untuk menghadapi persoalan-persoalan baru ke depan, insya Allah.